Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kembali awali majelis kita dengan sama-sama baca Quran surat Al-Fatihah. Karena dalam surat Al-Fatihah ada ta'awudz, ada basmalah, ada hamdalah. Kita berharap semua yang hadir mudah-mudahan Allah menjadikan sebagai hamba-hamba yang beriman dan bertakwa. Umumnya diberkahi, rezekinya diluaskan, keluarganya disakinah. Berikan oleh Allah sakinah mawaddah warahmah supaya hidup mudah-mudahan istiqomah dan mudah-mudahan ujung umur husnul khatimah, mudah-mudahan bisa berjumpa bersama berkabar bersama bagi Allah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'd. فالله تعالى في الكتاب الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال الله تعالى أيضا إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. صدق الله العظيم. Ikhwan bi waqatillah, Bapak dan Ibu jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita sudah melaksanakan salat zuhur berjamaah dan mudah-mudahan salat zuhur kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Sudah lama tak jumpa ya, Masya Allah. Sejak bulan Sya'ban ya. Ramadan off, Syawal off, sekarang kita bertemu di bulan Dzulqa'dah. Luar biasa. Ala kulli hal kita bersyukur Allah masih berikan pada kita panjang umur, alhamdulillah. Terlebih kita sekarang berada di bulan yang dimuliakan Allah, termasuk dalamnya bulan Haram. Ya, baik tanpa memperpanjang alam, kita awali majelis kita dengan sama-sama baca doa. Seyogianya bisa ditampilkan setelah ditemukan tadi. Belum saya simpan dalam bentuk PDF jadi susah ini. Ini bentuk aslinya dan bisa di share karena dia akan keluar tampilannya dengan kode-kode, simbol-simbol dan sebagainya. Sulit ya dibaca ya nanti. Karena banyak font-font Arab yang tidak dimiliki di laptop yang berbeda. Ya. Baik, tanpa memperpanjang kita awali majelis ini dengan baca doa seperti biasa. Saya baca kemudian ikuti bareng-barengnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa du'ain la yusma' wa nafsin la tashba'. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya Allah, kuberi padamu, kami kepadamu dari ilmu yang tidak manfaat. Seperti ini kita. Ini doa dari Nabi ya. Jangan sampai ilmu yang kita dapatkan nggak manfaat. Ya, karena kecenderungan orang kalau punya ilmu sedikit tuh, ya baru sedikit dia merasa
hebat gitu ya. Jangan hanya sedikit, yang ilmunya banyak sekalipun lebih parah lagi ya, Masya Allah. Kelompok yang sering membuat kerusakan di muka bumi ini, mereka punya ilmu, gitu ya. Ilmunya cuma gak manfaat gitu ya. Maka Allah kelompokkan dengan sebutan ghairil maghdub. Jangan kau tunjukkan kami orang-orang yang dimurkai. Siapa mereka? Al-Yahud, Zionis. Ya. Masuk. Kenapa? Karena ilmunya banyak tapi tidak manfaat. Ya. Banyak membuat kerusakan di mana-mana. Itu ya. Makanya Nabi Allah menyebutkan ketika Nabi tanya, siapa yang Rasul orang yang dikelompokkan dimurkai Allah? Nabi tidak segan-segan bilang Al-Yahud. Gitu, Al-Yahud. Kenapa? Karena ilmunya banyak tapi tidak manfaat. Masya Allah. Sehingga Allah tidak berikan tempat tinggal di muka bumi ini. Gak punya tempat, gak punya negara, gak punya komunitas, susah. Ya. Gak ada. Tapi sekarang pun negara ini belum diakui oleh negara kita di Indonesia. Karena tidak mungkin negara berdiri di atas negara orang lain kan begitu. Sampai sekarang kita tidak mengakui itu ada negara. Itu justru sebaliknya ya, yang punya negara justru terusir ya. Semua ini luar biasa. Dasar. Terus sekarang jangan sampai kita seperti orang-orang yang dimurkai Allah karena punya ilmu. Mestinya seperti padi. Semakin berisi semakin merunduk. Mesti begitu. Bukan makin kuncul. Sombong. Merasa super power gitu. Artinya begitu. Sama aja manusia di muka bumi ini. Ada yang hebat atau lebih hebat ya. Kecuali baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, beliau juga tidak merasa sendiri hebat, tapi beliau memang orang yang paling hebat. Sampai Allah memberikan pujian wa innaka la'ala khuluqin azim. Itu menunjukkan bahwa Nabi Muhammad memiliki karakter yang luar biasa. Gak sama dengan manusia biasa. Wa qalbin la yakhsha Allah, dari hati yang tidak khusyuk. Wa du'a la yusbah, kita kepada Allah dari doa yang tidak didengar. Dan yang terakhir wa nafsin la tashbah. Kita hadir di majelis ini dalam rangka apa? Melawan syahwat kita ini. Ya. Nafsu kita nggak pernah kenyang kalau kita ngikutin. Jam istirahat kan enaknya keluar, nggak usah makan siang. Gitu. Ngaji juga insya Allah ada makan siang. Nggak ini. Ngaji ada makan siang. Bagus kalau ada kayak seperti biasa. Kenapa? Karena orang yang ngasih makan, orang yang lapar gitu kata Nabi, nilai pahalanya lebih afdol daripada orang membangun masjid. Itu hadis ya. Ngaji kan biasa lapar. Sesuai kita lapar. Makan getop. Itu tujuan. Makanya di acara pengajian kita, di masyarakat kita, maulidkan, selamatan, pasti ada makan ini. Kenapa? Karena memberi orang yang makan lapar, memberi makan orang yang lapar, nilai pahalanya lebih bagus daripada orang yang membangun masjid sekalipun. Jangan sampai kita nggak ngerti hadis itu. Makanya banyak ayat-ayat bicara tentang bagaimana pentingnya memberi makan. Ya. Termasuk di antaranya Allah mengelompokkan bahwa itu soleh. Celakalah orang yang sholat. Sebabnya apa? Sebab di awalnya tidak tahu. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Jangan mengasih makan. Gitu ya. Bahaya. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan, kita akan membahas tentang bulan haram. Ya. Bulan haram itu artinya bulan suci. Haram artinya suci. Sebagaimana Masjidil Haram, masjid yang disucikan, sehingga orang kafir yang tidak memiliki keimanan yang sama, dia nggak boleh masuk ke Masjidil Haram. Spesial, khusus Masjidil Haram. Kalau dia bukan muslim, dia nggak boleh masuk ke masjid. Gitu. Tapi kalau masjid kita nih nggak masuk kategori Masjidil Haram, sehingga orang kafir kalau mau ikut ngaji boleh. Kemarin saya ngisi pengajian di AHM, Askar Muda Motor, ya. Itu begitu. Aja di masjid, gitu aja. Kenapa? Orang Nasrani boleh hadir, nggak apa-apa. Apalagi direksinya orang Nasrani nggak apa-apa. Ya. Boleh-boleh aja, kenapa nggak gitu. Di juga saya ngisi sebagian acara keislaman dan materi. Ada orang Nasrani 10% ikutan itu. Nggak masalah gitu deh, nggak masalah. Beberapa majelis taklim yang sengaja, terutama persoalan sifat yang punya orang luar,
seperti Star Energy, British Petroleum dan sebagainya. Mereka ikut masuk. Ya, di acara-acara khusus saja seperti halal bihalal gitu ya, acara barang halal campur, buka puasa bersama campur gitu kan, insyaallah enak benar gitu ya, suka ya. Kalau masjid-masjid yang bukan masjid haram boleh dimasuki orang-orang di luar Islam. Bahkan saudara kita di Amerika, kebetulan saya punya besan saya orang Amerika, besan saya berarti mantu saya orang Amerika. Dia punya mantu dia orang Amerika, besan dia orang Amerika, nggak bisa bahasa Indonesia. Repotnya itu tuh punya besan orang luar. Jadi saya juga kesana keberatan dia aja kemarin gitu ya. Duitnya nggak cukup. Saya punya anak 8, kalau kesana gimana itu 10 orang. Merasa bener. Ongkos saya nggak kuat ya. Makanya udah sampai aja kemarin gitu. Bapak-bapak ibu-ibu, besan saya adalah orang Amerika. Soalnya orang Amerika banyak muslim yang bagus, yang hebat ya. Termasuk besan mantu saya ini hafal Quran 15 juz. Anak saya hafal Quran 30 juz ya. Beda suara. Dia juga yang 30 juz di atas. Karena dia merasakan betapa pentingnya menghafal Quran. Maka dia pengen anak-anaknya jadi hafal Quran kalian. Jadi nyari orang Indonesia yang hafal Quran ini. Bisa dia tuh, bisa. Oke, kita terima aja. Ya, tapi dia tadi memang lahir di Amerika, sudah bertahun-tahun, puluhan tahun dari turun-temurun dari Amerika. Baik, saudara sekalian, Allah. Ya, jadi di sana kita bikin pengajian sama. Di Islamic Center di sana itu di Chicago, maupun di tempat lain, kebetulan ganti saya di Chicago. Jadi kalau apa nanti kalau ada pengajian campur open house kita nggak mau tutup. Orang di luar semua ikutan ngomong itu disiapin kursi. Tapi dia nggak biasa duduk begini, nggak bisa duduk sila gitu. Tapi pada tiba mereka pengen ikut sila gitu. Ternyata diikut enak ya duduk sila kan, kalau ikut sila deh. Jadi ikut terus. Oke, baik teman-teman. Jadi bulan Haram nanti bulan yang disucikan, bulan suci. Ya, Allah menyebutnya dalam Quran surat 9 ayat 36. Kata Allah, ya kalau ada slide-nya bisa kita lihat, apakah nggak bisa ditampilkan ya. Jadi Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatasy syuhuri 'inda Allah 12 syahran fi kitabillah. يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين." Surat 9 ayat 36 ya Bapak Ibu, yang kebetulan nggak bisa dimunculkan aja. Silakan dibuka. Jadi maknanya apa? Inna iddatasy syuhuri 'indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah itu ada 12 bulan dalam ketetapan Allah. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, nama-nama bulan itu sudah ditentukan sama Allah. Arab, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumada, Januari, Februari, Maret, April, Mei. Itu bulan-bulan itu sudah Allah ciptakan sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Cuma tahunnya memang belakangan. Ya. Duluan tahun Masehi, Januari, Februari duluan tuh ya. Sedangkan Hijriah, bulan Islam baru ada pada masa Nabi Muhammad. Betul? Belum ada. Nabi Muhammad tidak ada tahun Islam, saudara. Ya, nggak ada tahun Islam. Ya. Makanya Nabi Muhammad tercatat lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun berapa coba? Ya nggak ada tahunnya kan, nggak ada tahun. Kan memang belum ada. Tahunnya tahun. Nggak ada. Dan baru ada tahun itu dibuat oleh Khalifah kedua, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tahun kedua beliau jadi khalifah karena 2/3 dunia itu dibawa kekuasaan Islam pada saat itu. Khalifah Umar. 2/3 dunia, tinggal 1/3 lagi. Ya Allah, hebat benar. Termasuk di antaranya Palestina.
di bawah kekuasaan kaum muslimin pada saat itu. Umar bin Khattab menaklukkan Al-Aqsa Baitul Maqdis yang dulunya di bawah kekuasaan Yahudi juga diambil oleh kaum muslimin, dan kemudian terjadi perang salib, diambil lagi orang-orang Nasrani, dan terus lagi diambil lagi oleh kaum muslimin pada saat Salahuddin Al-Ayyubi, dan kemudian diambil lagi oleh Zionis Israel di tahun 1447, dan kemudian sampai hari ini masih di tangan mereka. Dan mudah-mudahan tahun ini kembali ke umat Islam. Kan gitu ya. Gak usah lama-lama tahun ini kayak gitu ya, kayak gitu ya. Masya Allah. Karena tanda-tandanya udah kelihatan nih gitu. Ya. Tanda-tandanya udah nampak jelas. Insya Allah. Baik teman-teman nih. Kata Allah SWT, ada 12 bulan itu ada 4 bulan disebut bulan haram, bulan suci. Bulan apa yang bulan suci? Bulan suci ada 4 aja. Ramadan, terus luar biasa. Orang-orang kita kebanyakan gitu ya Bu ya. Kalau ditanya bulan suci apa yang paling pertama, pasti jawabannya bulan Ramadan. Padahal tak ada satu pun hadis mengatakan bahwa Ramadan bulan suci. Tidak ada. Ya. Kenapa di bulan suci? Karena bukan karena kaitannya bulan suci ya, karena Allah turunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Ya, Quran itu adalah kitab suci. Adapun yang dimaksudkan oleh baginda Nabi Muhammad ada 4 bulan suci itu kata Nabi SAW dalam Al-Quran, dalam sebuah hadis. Ya, Nabi menjelaskan qala inna zamana ya qad istadara kahayatihi yawma khalaqas samawati wal ard as-sanatu 12 syahran minha arba'atul hurum thalatha mutawaliyat Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, ya, dan Rajab. Jadi yang dimaksud bulan suci, bulan haram itu kata Nabi Muhammad di antara 12 bulan itu ada 4. Yang pertama Zulqa'dah, yang kedua Zulhijjah, yang ketiga Muharram, dan yang keempat ada di antara Jumadil Akhir dan Sya'ban yaitu bulan Rajab. Jangan salah lagi. Oke. Ini bulan haram, itu bulan haram. Bulan haram apa? Ramadan. Salah ya. Bulan haram tidak disebut Nabi Ramadan, tapi Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Ini yang berurutan 3. Yang artinya ada bulan Rajab. Ini bulan yang sangat sakral, Pak. Bulan ini. Bulan-bulan inilah sangat sakral. Sehingga kata Nabi Muhammad SAW, ya, di bulan itu perlu apa? Memperbanyak, meningkatkan amal soleh. Jangan bikin masalah. Kenapa? Karena di dalamnya Allah melarang kita. Kata Allah dan Al-Quran di ayat itu juga di surat atau ayat 30 itu. Allah bilang nih, ya Allah bilang, "Fala tazlimu fihinna anfusakum." Kalau kamu bertemu dengan 4 bulan itu, jangan berbuat zalim, jangan berbuat dosa, jangan berbuat maksiat. Kenapa gitu? Emang boleh bikin dosa, bikin zalim di bulan lain gitu? Nggak boleh juga. Lalu kenapa di bulan ini di spesial nggak boleh? Nah, diterangkan oleh seorang sahabat, namanya adalah ya siapa itu? Dari sahabat Nabi. Beliau mengatakan, Ibnu Abbas dalam sebuah riwayat, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, fa'ajala hunna huruman wa 'azzama hurumatihinna wa ja'ala dhanba fihinna a'zam wal 'amala as-salihah wal ajra fihinna a'zam. Kata Ibnu Abbas, apa sih riwayat tadi saya di sanad ini menyampaikan hadis dari riwayat Abu Hurairah baru ya. Maka Allah menjadikan bulan-bulan haram itu akan membesarkan hal-hal yang diharamkan di dalamnya dan menjadikan perbuatan dosa di dalamnya lebih besar dosanya daripada bulan lain. Menjadikan amalan soleh akan dilipat gandakan pula pahalanya. Jadi ini maksudnya. Kalau kita berbuat dosa, berbuat zalim di bulan-bulan haram ini, Allah akan berikan
punishment 2 kali. Dapat. Jadi dosa dilipat gandakan dosanya. Namun biasanya di bulan lain, hatta kita berbuat dosa di bulan Ramadan, sekalipun berbuat dosa di bulan Syawal, berbuat dosa di bulan lain, gitu ya, selain bulan Haram, maka 1 dosa akan Allah balas 1. 10 kesalahan Allah balas 10. Tapi kalau di bulan Haram, kalau kita berbuat dosa 10, Allah akan balas bisa jadi 100. Saking hormatnya bulan ini. Pada tasribu fihinna, dan pusat kali itu kata Allah, selain kalian tidak boleh berbuat dosa dan maksiat, dan jangan pula berperang di bulan tersebut. Tidak boleh sebenarnya perang nggak boleh ya dilakukan di bulan-bulan haram. Nah, beda dengan kalau di perang. Emang Islam memerangi itu? Ya, Islam memerangi juga kalau mereka memerangi. Gitu loh. Kalau kita kasih peringatan bagaimana? Contohnya gini ya Bu ya. Ini rumah kita dirampok, ya kan? Rumah kita dikuasai. Lalu kita kasih pengumuman. Bulan besok pergi ya, kalau enggak kita perangi. Nah, wajar kan? Wajar. Kalau enggak mau kita akan paksa, ya. Tapi paksa kan pasti kan fisik. Oke, itu jangan dilakukan di bulan A. Gitu. Jangan dilakukan di bulan. Makanya penaklukan kota Mekah tidak terjadi di bulan Haram, terjadi di bulan Ramadan gitu loh. Mekah itu kan kiblatnya umat Islam. Ya, di Mekah itu ada Ka'bah. Dulu Mekah itu dikuasai kafir Quraisy. Ya, selama Nabi umur berapa tahun itu ya? Umur Nabi ketika dia Isra Mi'raj umur 50, kemudian ditambah berapa itu? Allahumma shalli Muhammad. Ya, dia menaklukkan kota Mekah kurang lebih sekitar 8 tahun kemudian. Iya. Jadi tahun pertama Islam itu ya. Jadi kalau kita hitung tahun, Umar bin Khattab menetapkan tahun pertama itu bulan pada saat Rasulullah hijrah ke Madinah. Berarti Nabi umur dari 53 tahun tuh, baru ada tahun pertama. Itu loh ya. Dan 8 tahun kemudian Nabi menaklukkan kota Mekah, dan itu terjadi di bulan Ramadan. Ya, kemerdekaan umat Islam itu terjadi bulan Ramadan. Sama dengan negeri kita, merdekanya bulan Ramadan. Persis banget ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu juga nggak boleh kita berangkat. Kita boleh berangkat bagaimana? Maka kita wajib. Seperti kemarin Ramadan, tiba-tiba mereka menyerang umat Islam. Ya, betul kan? Terjadi bulan Ramadan. Nah, Iran tuh lagi ibadah puasa juga. Sama puasa itu sama kok. Ya, kan lagi Pak. Puasa di Iran itu sama dengan puasa kita. Bedanya memang ada. Karena Syiah Muslim itu memang ada perbedaan. Tapi bukan berarti kemudian perbedaan itu membuat kita bermusuh. Sebagaimana teman-teman kita di Indonesia juga perbedaan ya. Tentang sholat, ada yang mulut yang pakai. Tentang maulid ada yang pakai, ada yang enggak. Tentang tahlilan ada yang pakai, ada yang enggak. Tapi bukan berarti mereka di luar kita dong. Ya kan? Maksud kita bilang, enggak kulit ya. Berarti kamu bukan Islam. Enggak begitu lah. Enggak begitu lagi. Enggak maulid ya. Oh bukan Islam, enggak begitu. Sama dengan kaum muslimin yang ada di sana, walaupun memang banyak perbedaan, bahkan ada kesesatan di dalamnya, bukan berarti mereka keluar daripada Islam yang sudah panggil mereka puasa itu sama. Haji nggak mereka? Haji, umroh nggak? Umroh. Kalau bapak-bapak ibu haji, umroh itu terus kita umroh gitu. Dia kan dari Iran. Sama nggak tawafnya? Sama 7 kali putaran, sama sakitnya, sama 7 kali juga. Apa bedanya gitu? Allahnya sama, nabinya sama. Bedanya cuma pakai hadis, dia nggak pakai hadis kita. Hadisnya nggak pakai Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Ahmad gitu ya. Ada kata-kata bisa jelas ya. Kitab hadis. Kalau dia pakai kitabnya, pakai kitab 12 imam itu. Ya. Nanti kawan-kawan tidak bahas di tentang Syiah. Kesesatan Syiah, kenapa sih hadis disebut sesat? Ya, karena ada beberapa yang harus
dipahami. Ada tidak ada sama guru di sini. Kalau ada sesuatu di guru kita akan bahas. Nah, apa saya judul materi saya memahami, mencermati, paham dan aliran sesat. Jadi kita akan bahas nanti bukan hanya Syiah aja. Karena aliran sesat di Indonesia itu bukan hanya Syiah kan. Ada Ahmadiyah, betul? Ada Syiah, terus Salamullah. Apa itu Salamullah? Yang dibawa oleh Lia Eden. Dan pernah Lia Eden. Ada lagi yang sesat lagi adalah Islam jamaah yang berubah menjadi lentari, berubah lagi jadi ya bukan ngomongnya emang betul itu ya. Itu kan termasuk ada kesesatan, termasuk diantaranya lagi ada namanya apa itu ingkar sunnah, sama sesat juga. Jadi banyak paham dan aliran sesat di Indonesia. Tapi banyak ulama Indonesia mengeluarkan fatwa tidak sampai mengkafirkan, cuma bilang sesat, menyesatkan. Kok ada orang yang lebih hebat dari ulama gitu loh, mengkafirkannya gitu. Nggak boleh dong, gitu ya. Kita harus kalau kita diperangi seperti sore kita yang terjadi di mana tadi di Iran, terjadi di bulan Ramadan, mereka diperangi, bahkan yang ditembak pertama, ini bom pertama adalah sekolah ya, SD, anak kecil, SD perempuan lagi, madrasah perempuan yang dibombardir, ada 156 ya, 156 santri yang lagi belajar meninggal semua syahid. Masyarakat itu mau dibilang mati sakit ya, kalau sakit tidak ada dosa mereka kan, Masya Allah. Orang yang berdosa aja kalau dibunuh oleh orang kafir syahid, apalagi anak kecil. Bapak-bapak bisa lihat dalam Al-Quran surat Al-Hajj, ibu-ibu boleh, surat Al-Hajj surat ke-22 ayat ke-39. Kita nggak bisa tampilkan ya. Surat Al-Hajj surat ke-22 ayat ke-39. Kita buka apa saja? Ketemu, dibuka, biar dilihat. Ya, surat ke-22 ayat ke-39. Jangan sampai nanti kata ngaji nggak tentu Ustaz, kan kata Ustaz sedang mau gitu ya, lihat dalilnya ya. Coba yang udah ketemu surat 22 surat Al-Hajj ayat ke-39. Udah ketemu? Saya minta dibacakan terjemahnya dulu ya. Dan oh ini dia sinyal, ya Allah. Iya. Susah ya, gak ketemu juga. Gak ketemu. Nah, jadi sinyal yang tadi dengan gue ya. Baik, saya baca aja ya. Baik. Di surat 22 atau surat Al-Hajj, ya Bu ya. Ayat ke-39, gak ketemu Bu. Ada, boleh? Pak, dibaca. Terjemahnya atau Arabnya boleh? Arab dan terjemahnya. Ta'mud, billah. Gak boleh. Ya. Artinya diizinkan berperang pada orang-orang yang diperang karena sesungguhnya mereka dari sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuasa bila mereka. Masya Allah, bagus banget ya. Ini lihat ya. Ya Bapak Ibu kesempatan jelas banget di ayat Islam tidak suka dengan perang, bahkan tidak ada perintah untuk perang kecuali kalau diperangi. Alhamdulillah terbukti di dunia ini tak ada satupun negara di dunia ini diperangi oleh Islam. Adanya negara mana diperangi oleh Islam? Ada? Ada. Ya. Nggak ada negara diperangi oleh umat Islam. Ada. Islam datang ke seluruh penjuru dunia termasuk negeri kita bukan dengan perang, dengan damai. Islam datang ke Amerika bukan dengan perang, dengan damai. Islam datang ke Eropa juga bukan dengan
perang, tidak damai. Seluruh penjuru dunia ini yang sekarang jumlahnya ada 1,7 miliar umat Islam, mereka datang memeluk Islam bukan dipaksa, bukan diperangi, tapi dengan kesadaran. Beda dengan memang ya, kita mau nyebut itu kayak juga ya. Di Indonesia kan agama datang lewat luar biasa banyak. Bahkan sebelum ada Indomie, mereka 3,5 abad menjajah negeri kita dengan tujuan glory, kos, dan jangan lupa itu. Dengan menjajah mereka menyebabkan agama. Ada pun Islam tidak begitu. Subhanallah, luar biasa. Jangan kita pahami, kita harus cerdas. Bahkan kalau kita diskusi dengan mereka ya, saya katakan, ya Islam ngajarin perang Pak. Tapi banyak cerita jihad. Ya jelas kita itu memang begitu Pak. Kalau diperangi kita tuh disyariman Allah syahidan. Hidup mulia atau mati syahid. Pilihannya itu doang. Kalau nggak menang, mendingan syahid. Oke, itu yang membuat kita merdeka dengan semboyan hidup atau mati. Itu kalimatnya isyariman Allah syahidan. Itu perkataan siapa? Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Isyariman Allah syahidan. Artinya hidup mulia merdeka atau syahid sebagai syuhada. Pilihan itu. Gak boleh kita mundur ke belakang. Nyerah, apalagi hijrah dan minggir gitu. Karena ada statement ulama di sana itu bukan mobil khusus di Arab yang mengeluarkan fatwa tidak ada solusi orang-orang Gaza, orang Palestina kecuali hijrah. Waduh, luar biasa. Bayangin Pak, kalau kita dulu pakai fatwa itu Pak, Indonesia dipakai Belanda lebih baik hijrah, jangan lawan. Ada nggak Indonesia gitu? Ada Indonesia gitu? Nggak ada. Alhamdulillah kita nggak pakai paham itu, kan gitu kan? Kita lawan mereka. Nah inilah ayat yang menyebutkan kata Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. Dan itu ayat Allah dikatakan telah diizinkan kalian berperang karena kalian diperangi, karena kalian dizalimi, karena kalian disakiti. Gak boleh kita diperangi langsung kita bilang makasih gitu. Gak bisa aja. Karena itu gak akan pernah ada damai tanpa kemerdekaan kan begitu. Oke. Sama Indonesia juga merdeka dulu pada dulu. Merdeka dulu baru ada perdamaian. Gitu. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, damai tentang merdeka, ya. Merdeka itu yang mestinya dituntut oleh saudara kita di Gaza di Palestina. Ya, udah lama banget Bapak itu Palestina itu ya Allah sebelum ada kita itu zaman Nabi Palestina udah ada. Ya, Nabi pilih yang lahir di sana. Nabi Ibrahim di mana lahir di Palestina? Ya, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub. Emang lahir di mana? Musa di mana? Isa di mana? Di Palestina. Mereka lahir di situ cuma satu. Beberapa yang lahir di Arab kabinet Nabi Muhammad di Mekah. Masya Allah. Tapi keturunan mana ini? Palestina. Karena kan keturunan dari Ismail. Ya kalau pahami betul Pak. Ya, pokoknya kita nggak bisa lepas dari Palestina itu. Ya. Ada infak khusus di sini kalau sampai kau yakin infak khusus Palestina sudah perlu nanti kabarin ke saya. Saya kan sebagai relawan Komite Internasional untuk Rakyat Palestina. KNP Komite Internasional. Jadi setiap alhamdulillah sudah kita salurkan kemarin belum lama saya nyalurkan 75 juta. Alhamdulillah. Memang nggak terlalu besar sih. Nggak bisa buat beli nuklir, nggak bisa beli bom, nggak bisa beli senjata, minimal buat meringankan. Atau paling tidak, memang ada nilainya. Paling kita ada kontribusi. Saya nggak ngerti itu apa. Silakan. Paling tidak bisa menutupi. Ya.
Ya Allah, luar biasa. Jadi kalimat itu, "Udina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir." Telah diizinkan berperang bagi orang yang diperangi, ya, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya, telah dizalimi, dan sesungguhnya Allah benar-benar maha kuasa menolong mereka. Bayangin Mbak, dikeroyokin sampai sekarang belum mati. Palestina dikeroyok gak sih? Semua mereka luar biasa, benar-benar dahsyat. Kita harus pikir kayak gitu, orang berbuat jahat sinergi. Nah kita yang berbuat baik kenapa nggak sinergi gitu loh? Ya, kita yang berbuat baik gak bersama-sama. Masya Allah, teman-teman yang bilang, oh, Allah janji Allah akan berikan kemenangan bagi orang yang bertakwa. Buktinya kita sudah sukses, Indonesia merdeka, dan itu karena ketakwaan kita, bukan kehebatan kita. Karena ada kita. Boleh katakan orang. Makanya kalau ada yang pernah bahas dulu Dr. Sukarno kan bikin fatwa bom syahid, bukan bom bunuh diri, bom syahid. Maksudnya adalah dia melakukan upaya untuk membunuh dirinya, ya, tapi itu kebiasaan api yang menyala di mana-mana. Ya, bukan nanti. Dan orang-orang kita dulu berjuang logikanya bunuh diri ya Pak. Kalau kita perang pakai bambu runcing, pakai golok, pakai pisau, lalu masukkan api menggunakan senjata, bunuh diri ya Pak. Kalau kita lihat bunuh diri kan, dia pakai bom, pakai senapan, pakai tembakan, lalu kita pakai bambu runcing. Dari jauh juga ada kena kita kan, bunuh diri kan. Tapi apakah kita mengatakan bunuh diri? Tidak, itu syahid. Itu yang bisa kita lakukan. Bukan bunuh diri. Sama terjadi perang Badar. Perang Badar itu nanti dikasih tahu kan cuma di belakang. Dikasih tahu. Malaikat Jibril dikasih tahu. Yes. Ya Rasulullah. Orang kafir Quraisy datang dengan membawa pasukan senjata mereka, pasukan berkudanya dengan menggunakan baju-baju besi. Maksud baju-baju besi mah kalau kita kan nggak ada baju besi, sekarang aja baju anti peluru ya, enteng itu baju besi dulu, baju besi. Jadi mereka kalau dibaca kalau panik dengan baju besi, dengan senjata otomatis mereka datang. Jumlah mereka berapa? Lebih dari 1.000 orang. Nabi Muhammad lagi puasa dengan para sahabat yang lain. Ya Allah, kita lagi puasa, gimana ya bisa kita lawannya? Tapi Allah perintah untuk melawan mereka. Keluar tentang perang ini. Ya, Masya Allah. Umat Nabi zaman Muhammad itu jumlahnya kita umat Islam 300. Nabi hitung. Ayo berhitung, sahabat. 1, 2, 3, sampai 300. Model kita begitu, kalau nggak begitu sih. Udah kedata jumlah umat Islam ada 313 orang, nggak berhitung. Umat Islam baru sedikit, cuma ada 313 dan belum siap perang, nggak punya senjata saat itu, masih seadanya. Ya, kemudian ada meninggalkan, apakah meninggalkan bunuh diri? Tidak. Perang yang tidak seimbang itu orang bunuh diri, tidak. Sampai Nabi berdoa pada Allah, apa doanya? Ya Allah, kalau engkau tidak menangkan perang ini, maka tidak ada lagi yang akan menimpa ya. Terus Nabi pernah ngomong doanya kayak gitu, perang Badar. Saya berharap dengan Ramadan mudah-mudahan langsung merdeka gitu. Ternyata kalau pending dulu. Kenapa? Karena ingin buat kurang buat kita. Kalau kita masih sibuk antara Syiah dan Sunni gitu loh. Bingung saya. Ini ujian buat kita. Kalau kita belum kompak gitu loh.
sama-sama mukmin, sama-sama nyembah Allah, sama-sama Tuhannya sama. Yang nyerang itu kan jelas-jelas gak mengakui Allah, gak mengakui Nabi Muhammad. Yang nyerang itu udah jelas-jelas tidak mengakui Al-Quran, nggak juga melaksanakan ibadah haji dan umrah, orang kafir. Jelas banget ini bainal kufri wal mukmin. Asik, kita nggak tahu siapa yang harus kita bantu. Minimal doa. Ya, supaya enggak juga. Malah kita musuhin, kita jelekin. Astagfirullahaladzim. Nggak bantu nggak apa-apa, tapi nggak usah musuhin. Sama musuh kamu di pihak siapa sih? Jadi kita tadi begitu jadinya. Ada ustadz yang memang begitu. Yang dalam kondisi seperti ini mereka menjelekkan Fir'aun supaya saya bilang, kamu di pihak siapa ya? Jangan kamu menjadi Zionis ya. Gitu aja. Nah, kamu di pihak siapa? Kok justru dia musuhin? Astagfirullahaladzim. Yang diperangi. Kalau dalam Islam, siapapun yang berbuat salah tetap salah. Yang perangi dulu siapa? Saya nggak lihat siapa, nggak lihat kafir. Orang Sunni pun kalau dia memerangi, salah kan? Harus kita lawan. Nggak lihat kita siapa. Sampai Sayyidina Muhammad SAW bilang, andai kata anakku Aisyah, anakku Fatimah, ya, andai kata anakku Fatimah, anaknya sendiri, dia mencuri, dia harus adil. Aku yang akan potong tangannya. Gitu. Ya teman-teman ya. Jadi ini bicara masalah bulan haram ini yang luar biasa dahsyatnya. Ini karena memang berkaitan dengan diharamkannya kita berperang, diharamkannya kita untuk membuat dosa dan maksiat. Itulah kenapa disebut bulan haram. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, di bulan haram ini kita banyak mendapatkan keutamaan. Paling tidak setelah kita bertemu bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah itu sampai Allah bersumpah wa layalin ashr wa syafi wal watar. Kata Allah, demi waktu fajar, waktu yang paling sulit orang bangun dengan subuh ya. Wa layalin ashr, dan hari yang 10 sampai dimaksud Ibnu Katsir menjelaskan yang dimaksud 10 hari itu adalah awal bulan Zulhijjah, 10 hari di bulan Zulhijjah. Wa syafi wal watar, baik yang genap maupun yang ganjil. Beda dengan Ramadan. Ramadan itu yang afdol 10 hari terakhir. Kalau bulan Zulhijjah yang afdol 10 hari pertama. Bedanya di bulan Ramadan 10 hari terakhir yang paling utama adalah malam-malam kan ganjil. Dan lebih afdol lagi malam 27 kan gitu ya misalnya. Kalau bulan Zulhijjah dan tanggal 1 sampai tanggal 10 semuanya mulia, baik ganjil maupun yang genap, maka kita sahur itu lebih afdal. Puasanya berapa hari? Ya, afdalnya begitu, 10 hari ya. Cuma di hari 10-nya kita jangan sampai sholat, sampai waktu dulu. Tuhan, puasanya cuma berangkat dari rumah puasa, sholat Idul Adha, setelah Idul Adha baru kita buka. Oke? Idul Adha itu pantasnya, sunahnya kita masih puasa sampai sholat selesai baru kita buka. Idul Fitri, kalau kita berangkat, afdolnya jangan puasa, kita buka dulu. Baru, ya, nggak boleh puasa kalau Fitri. Kalau Idul Adha, kita dianjurkan saum dulu. Ya, tidak makan, tidak minum, sampai khutbah selesai, baru kita batalkan dengan makan. Jadi, yang jadi panitia Idul Adha, siapin makan nanti ya. Gitu. Kenapa? Karena Ustaz dan para jamaah lagi pada puasa. Gitu, nggak makan dari rumah. Berangkat saya biasanya jam 5 lebih. Kenapa? Karena saya ngisi kan jauh-jauh. Dulu Fitri kemarin saya ngisi di Bekasi. Idul Adha besok saya ngisi di Tanah Abang. Udah terjadwal. Jadi Fitri akan datang saya ceramah di sini di Pacoran, Auri, ya Angkatan Darat. Idul Adha yang akan datang saya di mana kita belum. Jadi udah dari udah terjadwal. Saya udah Masya Allah. Saya bilang, ini selama saya sampai apa nggak tahu deh. Tapi udah terjadwal. Ya. Jadi saya bilang, kalau Idul Adha spesial, kami sekeluarga tidak makan dari rumah, gitu ya. Dari jam 4 kita bangun, jam 3 kita bangun, subuh langsung berangkat. Gitu, untuk mengejar, karena biasanya sholat jam 7 ya, setengah 7 ya, kita sholat. Demikian Bapak-Bapak, saudara-saudara, jadi keutamaannya seperti itu. Dan kalau bisa kita berpuasa minimal dari 10
hari itu kita laksanakan 2 hari, yaitu tanggal 8, tanggal 9 Dzulhijjah. Kalau nggak bisa tanggal 9 aja, namanya puasa Arafah. Ya, oke. Puasa Arafah itu adalah puasa di mana kaum muslimin sedang wukuf di Arafah. Ya. Kalau wukuf di Arafah, kita dianjurkan berpuasa. Yang nggak haji, puasa. Yang haji nggak puasa. Udah pernah haji semua kan? Udah. Insya Allah yang habis nikmat banget. Pengen kesana gitu ya. Insya Allah. Orang udah haji pengen berkali-kali haji. Padahal cuma 1 kali aja dia. Tapi alhamdulillah karena saya pembimbing haji, saya bisa berkali-kali. Tapi saya bukan ikut haji, enggak. Ya. Saya kalau bimbing haji, saya nggak ikut haji. Saya bimbing orang supaya haji benar. Karena saya udah melakukan sekali. Ya. Jadi orang haji itu banyak yang nggak tahu rukunnya, syaratnya, sunahnya, mubahnya, makruhnya, haramnya, ya Allah. Jadi banyak yang salah, gitu kan. Nah itu bimbing haji tugas itu. Saya kadang-kadang nggak bisa. Dan bimbing haji itu kadang-kadang baik. Bimbing haji itu nggak boleh, gitu ya. Bikin diri sendiri buat ibadah, tapi bagaimana menjadikan orang ibadah haji sah. Jadi mau. Waktu udah habis jam 1 ya. Baik teman-teman, kayaknya cukup ya. Mau saya tanya jawab, tapi waktunya habis ya. Jadi nanti lagi gimana? WA aja deh ya. Gak apa-apa. Oh gitu. Saya nggak puasa, saya boleh ya. Ada mau bertanya sih? Kalau tidak ada, saya yang ngomong. Yuk, sih mau gitu ya. Jadi apa kalau sudah ini kan kalau di TV kan ada Ustaz akhir zaman. Berita yang terbaru kan jadi faktanya sama apa dunia ini kan menyampaikan bahwa harga diri umat Islam sekarang ini karena ada Iran yang Syiah itu bisa apa meninggikan apa izah umat Islam gara-gara dia udah menyerang Yahud dan Yahud gitu. Nah, cuma yang jadi pertanyaan bahwa selama ini kan seperti kalau seperti apa sampaikan bahwa ada kayak pertentangan seperti yang kita sering dengar mungkin ulama dari Arab Saudi terus dari Muslim itu bahwa tentang penyimpangan yang dilakukan oleh saudara kita Syiah. Bahwa kita sering dicocokkan bahwa Islam tidak mengakui sahabat ini selain apa selain Ali itu dinyatakan kafir. Padahal dikatakan kafir bukan juga kan agak berat juga nggak semena-mena juga. Cuma kan kita sering melihat di media media televisi dan sebagainya bahwa penyimpan Syiah itu udah kafir nggak layak menjadi saudara. Cuma konon sekarang justru izah umat Islam itu diangkat oleh mereka. Ya, artinya ini mungkin yang salah siapa? Yang kita akhir zaman itu kan banyak fitnah baik banget. Ya bagus. Nah, kira-kira ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Bapak Ibu. Kalau anak kan dulu sebagai pengadut mazhab Ahmadiyah. Berubah menjadi Wahabi.
umroh. Ya, tidak dibenarkan mengkafirkan orang yang sudah melaksanakan sholat walaupun beda sholatnya. Ya, agak beda memang sholat. Itu juga sholat tidak berbeda juga kok bikin gerak-geraknya ada, ya, salah kan. Jadi Bapak Ibu Allah SWT. Jadi hadisnya terang, sangat terang bahwa siapapun mereka kalau mengakui la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka dia adalah muslim. Adapun kesesatan itu terserah. Kesesatan itu kan membuat dia keluar dari keislaman gitu. Beda dengan orang yang nggak melakukan penyerangan. Orang siap sangat termasuk sekutunya. Mereka kan tidak mengakui Allah, kan? Tidak mengakui nabinya. Yang jelas mereka tidak gitu kan. Jelas mengakui. Maka yang itu jangan sampai menguntungkan mereka gitu. Ya. Sekarang kalau dibilang memang ini adalah sebuah bencana, saya rasa ini bukan terjadi dengan sendirinya. Ini qadarullah. Inilah Allah akan membuka mata kita. Jangan berpikir kalau kita belajar takdir, iman kedalam, ya, iman kepada takdir dan baik dan buruk. Ketahuilah apapun yang terjadi atas kehendak Allah. Jadi sekarang Allah akan nunjukin nih begini, maka sikapi dengan baik. Inilah yang terbaik dari Allah buat kita. Kenapa? Karena Nabi bilang aja bagi amri mukmin kudu amruhu lahu khair. Sungguh pesona orang beriman itu karena apa? Karena yang menimpa dirinya adalah terbaik. Hari ini yang terbaik kita nih. Ya, bukan berarti kemudian kita melegalkan syiahnya atau membenarkan syiahnya. Enggak, sama sekali kita enggak membenarkan itu. Ya, tapi ketika mereka membantu ketika mereka menyerang para penjajah itu, yang diuntungkan kan banyak, termasuk mereka di Palestina, di Gaza, di Libanon, di Suriah, di Yaman, ya kan? Banyak yang diuntungkan. Yang diuntungkan adalah kaum muslimin. Yang dirugikan apa? Mereka kan gitu. Sekarang kita melihat siapa kan gitu. Gitu ya. Ini yang perlu kita pahami, kita mengerti baik-baik. Ya, posisi kita itu di mana, gitu ya. Karena dalam hal ini, ya kita tidak pernah mentolerir kesesatan. Tapi bukan berarti kita mengkafirkannya. Itu yang pertama. Yang kedua, Syiah itu tidak semuanya mentakfirkan para sahabat, mengkafirkan senjata. Ada 3 macam. Yang pertama, mereka abstain, nggak mau tahu dengan sahabat itu sebagai apa. Yang kedua, ya dia nggak memahami sahabat, gitu. Sahabat kami nggak diakui. Yang ketiga, mencelaknya. Yang keempat, menghinanya, mengkafirkan. Ya, maksudnya ini macam, tapi ada yang abstain kan? Ya, apakah ada yang tidak mengkafirkan sahabat? Makanya terakhir tanggal 10 sebelum meninggalkan komedi itu mengajar imam yang memilih sebelumnya bilang jangan bermusuhan dengan Sunni, jangan mencela sahabat, Abu Bakar, Umar, Utsman, ya kan? Jangan mencela. Itu pernyataan secara resmi diungkapkan. Artinya Syiah itu ternyata tidak semuanya menjadi sahabat. Jadi kalau gitu, real dong, nggak semua Syiah itu iya gitu. Ada juga yang tidak kan begitu. Karena nggak bisa. Gitu kira-kira ya. Nah, jadi kita harus adil dalam menyikapi ya. Jangan sampai semua orang kita anggap mengeneralisir semua yang kesempatan ini tidak berarti keluar dari agama. Cukup kita sampai situ aja. Ya. Wallahu a'lam. Sampai saya rasa cukup. Dan nanti kalau ada yang mau nanya tinggal WA aja ya. Nomor saya kan tinggal tanya Pak Eko ya, sok saya diskusikan lewat handphone. Kurang lebih maaf, kita akhiri sama-sama dengan doa majelis bersama. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.